keren banget nih. Aku duduk di kursinya Deddy Corbuzier karena sekarang Eye to Eye itu tidak dibawakan oleh Deddy, tapi dibawakan oleh aku. Dan kita akan Eye to Eye di hitam putih bersama Nagita Slavina. Eye to Eye, Gigi. Selamat malam. Cantik banget ini. Mau dibilang seksi, montok atau apa ini ya? Terserah ibu aja. Semua bisa jadi satu. Semuanya bisa jadi satu. Kayak megap banget ya. Udah berat banget ya hamilnya ya. Duduknya udah salah, kesini salah gitu. Apa mau angkat kaki boleh loh Gigi biar iya, enak soalnya duduknya udah nggak bisa nggak bisa rapat gitu, lagi. karena ketahan terus. Jadi emang kalau ibu hamil itu duduknya Nanti harus cobain ada. deh. Dulu aku pikir kalau orang hamil itu lihat orang hamil paling lebay nggak bisa. Tapi nggak bisa beneran. Serius. Tapi sekarang udah 7 bulan. Udah 7 sekarang jalan 8, 31 minggu. Udah 31 minggu dan ini katanya rencananya mau mengadakan acara 7 bulanan ya. Iya, Live, di live kan. Ya, begitulah. Nikah di live-in. 7 bulanan 7 di live-in bulan. juga. Jadi nanti prosesi melahirkan juga Enggak. Melahirkan nggak mau. Nggak akan diliput-liput sama Pokoknya aku udah pesan dari awal aku hamil, aku pesan pokoknya kalau melahirkan aku mau bener-bener orang-orang terdekat, bener-bener keluarga, orang-orang terdekat aja gitu. Oh, kalau 7 bulanan masih 7 bulanan ya. kita sharing minta doa Kayak sama orang apa sih banyak. ceritanya nanti acara 7 bulanan? 7 bulanan ini kebetulan sebenarnya tuh yang ribet tuh mama. Yang ngurus semuanya mama, yang pengen bikin ada 7 bulanan tuh mama. Karena menurut mama dari dulu dia hamil anak pertama itu ada acara 7 bulan. Kalau Jawa kan ada mitoni kan. Iya. Nah jadi nanti insya Allah mau ada siraman. Pokoknya ada Jawa lah. Siraman, ganti-ganti baju masuk itu. ke dalam kurung-kurung ayam, bukan Itu ya? mah itu nanti itu kalau udah lahiran. Kalau mau ayam beneran bisa kali ya. Iyalah, siraman. Kalau udah 7 bulan kayak gini berarti kan udah ketahuan nih anaknya laki apa perempuan. Kita memutuskan untuk surprise aja karena dari awal berapa kali cek kan nggak ketahuan. Jadi nggak ngumpet, dia ngumpet terus. Jadi ya udahlah. Kemarin terakhir udah 2 kali periksa ke dokter, udah kita udah nggak nanya lagi. Tapi dokternya tahu anaknya laki apa perempuan? Nggak tahu deh. Kita bilang udah kita udah nggak mau tahu lagi gitu. Dan Raffi sama Gigi nggak berharap pengennya punya anak laki atau perempuan kah gitu? Ya namanya orang kan pengen ya. Kalau Nanti Gigi maunya punya apa? anak pertama apa? Kalau saya mau sekalian kembar laki sama perempuan, jadi ngelahirin sekali selesai gitu ya kan? Bener, jadi nggak ada perdebatan yang mau laki Iya, mau jadi begitu lahir. Kalau aku sih sebenarnya maunya cewek karena aku tuh anak pertama cewek. Tapi kalau Raffi pengennya laki karena dia anak laki pertama gitu. Tapi setelah kesini-sini sih ya udah apa aja yang penting sehat, yang penting lengkap, yang penting jadi anak baik. Amin. Amin. Berarti udah siap banget jadi ibu Insya ya? Allah. Apa aja persiapannya? Belum sih, aku sama Raffi nggak belum nyiapin apa-apa gitu. Maksudnya kalau secara persiapan barang-barang gitu belum. Terus kalau persiapan Kan biasanya kalau misalnya anak pertama apalagi ya kan, itu kan biasanya disiapin kamar. soalnya gitu, abis Terus aku percaya apa? katanya kalau sebelum 7 bulan nggak boleh kan? Oh gitu. Nggak boleh siap-siap. Nggak boleh. Tapi setelah 7 bulan akan Insya Allah persiapan. iya. Tapi Nah kita itu santai kan sih. biasanya kan gitu ada persiapan dibuatin kamar. Neneknya yang Terus udah gitu ada warnanya. Udah siap nih anaknya perempuan warnanya pink semua gitu. Karena aku satu juga belum tahu, terus yang kedua juga setelah dipikir-pikir ya udahlah nanti biar jadi nanti kalau misalnya nanti punya anak lagi, taunya perempuan atau laki, biar netral gitu saya cocok aja. Hai, yang punya rumah baru datang. Sekarang jam berapa ya? Jam berapa ini? Apa kabar? Hei. Ini kan ceritanya lagi eye to eye, ya kan? Jadi kalau ada 3 orang namanya jadi apa? Eye to eye to Gua eye. tetap eye to eye, Eye kalau to the mata eye to merem the satu, eye. saya merem satu, tetap eye to eye. Bukan masalah gitu, gua tadi dengerin pertanyaan Anda tuh tidak berbobot. Ya Allah. Hei, kalau merasa Anda punya pertanyaan berbobot, harusnya Anda datang dari awal, betul? Gimana coba? Silahkan duduk dulu. Terima kasih. Saya tuh bukan gak datang dari kamu, duduk. Saya bukan gak datang dari awal. Saya membiarkan biasanya kalau wanita sama wanita. Kalau wanita sama wanita loh kan aku nanya, anaknya apa? Nah iya, ya kalau kan? wanita sama wanita biasanya pertanyaannya itu lebih asik gitu. Makanya saya biarin ini wanita sama wanita Loh. bicara dulu. Tapi ternyata setelah saya dengarkan dari belakang, pertanyaan Anda itu tidak Aku tuh mau berbobot. tanya, hei, aku belum selesai. Aku belum
aku mau tanya ya kan, tadi aku mau tanya, kan gigi itu cuma sebulan kosong. Mau tanya tipsnya gimana kok bisa cespleng Kenapa banget nanya? gitu. Kenapa nanya pengen? Apa? Ya kan katanya sesama wanita, biar kalau aku nikah sama pacar aku punya anak Saya cepet. dengerin kamu nanya dari tadi, emang udah siap menjadi seorang ibu? Nggak semua perempuan siap loh jadi ibu. Makanya tidak boleh gitu tanyanya. Habis nanya gimana? Bisa lu jadi ibu? Sama Apa bedanya? Pertanyaannya Sama pertanyaannya, tapi nyakitin cara nanyanya gitu loh. harus yang kecok-kecok. Iya, nggak boleh. Saya boleh nanya nggak? Boleh. Kan Raffi kan anaknya celamitan. Emang yakin Raffi bisa jadi bapak? Nah itu, Agus. Itu pertanyaan saya selanjutnya. Bapak udah masuk. Nggak mungkin. Iya benar. Nggak mungkin. Anda pasti Lihat nanya. mukanya sudah langsung berpikir di otak terinspirasi saya. gitu Iya, ya kan? benar. Soalnya kan kalau Bagus. melihat yang kayak begini kan kayaknya Mas Anda kenapa gendut sekali ya? Alhamdulillah hamil. Oh Anda hamil, Anda hamil. Pak, Dia kepalanya cacing kenapa, ya? Pak? Nah. Kepalanya kenapa, Pak? Saya botak. Ini hamil. hamil Pak. Apa orang terakhir datang nggak begini kok? Bar. Udah hamil tahu kesini juga. Tapi nggak gendut begini perasaan? Oh, udah 7 bulan, udah mau blojol. Ini udah 7. Ini acara tentang apa sebenarnya? Ya Allah, dipikir kali bayi di dalam kandungan gedenya segede kecebong terus kali ya. Enggak, Nanti lama-lama gede. Ini kita ngundang dia sebenarnya tentang apa? Kan ceritanya Gigi Coba, ini mau merayakan 7 bulanan, nanti akan disiarkan live. Disiarkan live Ya, Hai. di Trans TV gitu. di Trans TV live. Jam Iya. kapan hari ini? Hari Minggu. Minggu. Masih Tuh. lama kok. Ngapain sekarang ada di sini? Bapak, Siapa sih yang manggil ke sini? Bapak ada bintang tamu aja udah syukur alhamdulillah. Pak. Dengar, ibu hamil nggak boleh marah-marah. Kenapa gitu? Enggak. Gigi Namanya jangan. juga acting. Jangan marah-marah, nanti kalau marah-marah apalagi bete sama Om Deddy ya kan takut bentukannya begini kan gak mau ya kan. Ganteng kok. Oh, dengar kata Iya. dia orang gua hamil juga acting kan? Betulan, hamilnya betulan. Balon. Oh, tapi tadi Anda nanya apa? Nah, itu dia. Udah siap jadi ibu, katanya siap. Kalau siap kan, siap nggak siap itu kan gimana kita nanti aja. Bener, nggak Iya mungkin nggak? ada bintang tamu tanya udah siap jadi ibu, belum, nggak mungkin. Iya benar. Tapi itu kan, Aku mungkin itu kan jadi bintang tamu bisa begitu deh. Oh, Kayaknya belum deh, tapi udah kepalang jadi gitu Oh, ya. iya sih, bener. Iya nggak sih? itu kan nanti kayaknya menurut aku sih itu nanti akan terjadi sendirinya. Itu tidak sengaja terjadi sendiri. Bukan nggak sengaja, cuman pasti kan semuanya ada persiapannya. Betul. Tapi kan bener-bener merasakan siap atau enggaknya itu kan nanti kita begitu kita menjalankan gitu. Tadi yang Raffi celamitan itu belum dijawab. Oh, celamitan. Nah, itu udah biasa. Emang dia bisa jadi seorang ayah yang baik? Insya Allah itu nanti akan juga kalau bisa sekarang ini kan Berjalan dengan kadang-kadang sendirinya. akan insya Allah pasti berjalan Ini dengan hamil juga, sendirinya. hamil dengan sendirinya, jangan-jangan. Ah, ya Allah, dikira apa kali ya? Tapi saya mau tanya ini. Biasanya artis-artis saya undang ke sini tuh banyak dramanya. Drama. Biasanya begitu. Biasanya. Biasanya. Tapi saya mau lihat Rafi, dari Gigi tuh dari Gigi nih. megang perut terus loh, dia amit-amit terus loh. Nah itu dia. Iya. Tadi tuh waktu sama begitu loh. Jadi kalau Om Deddy datang langsung dielus terus perut. Enggak, ini lagi ditendang-tendang soalnya. Tendang-tendang kok. Oke, ya. Lagi tendang-tendang. Tuh. Beli. Oh, kamu sama saya hamil, saya tendang kamu. Untung nggak sama Om Deddy kagak mau. Tapi ini mau tahu nih, udah 8 bulan berarti hidup dengan Raffi. 8 bulan. Oktober, Desember. 9. Ya udah mau 9. Apakah ini memang wajah bahagia atau wajah bahagia hanya di depan TV saja? Bahagia lah. Tahu dari mana? Kan saya yang jalanin. Loh, Om Deddy, ini yang jalanin, kan dia istrinya. Bapak. Kita pancing biar dia keluar kata-katanya. Iya. Ah, Saya. ya. Kan Anda Bahagia. Ya pasti kalau namanya orang berpasangan, orang berteman aja pasti ada aja kan ya. Cekcok, tapi Berarti ya Anda so suka far, ribut dengan suami Anda. Enggak. Tadi bilang Ya pasti ada aja, cuman enggak, bukan Apa yang Anda selalu kayak ributkan? gitu. Yang diributkan jujur. lama kata lelet aku. Lihat apanya? Lelet kalau siap-siap. Itu mah dia yang ributin kamu. Iya maksudnya iya cek gitu. Kalau kamu ributin dia apa? Sibuk banget. Ya kan dia nyari uang. Ya maksudnya kan harus bisa ngatur waktu, harus ada istirahatnya, orang tuh harus ada istirahat. Kan kita kan menjaga supaya nanti
kedepannya sehat terus. Emang dia Jadi nggak punya- semuanya harus ada porsinya gitu. Raffi itu pagi ada syuting. Syuting Pagi jam berapa? jam 7. Jam 7 pagi syuting. Iya, jadi dia harus bangun kan jam 6 Jam 6 sore syuting. sore. Nah, kadang-kadang siang-siang itu kan harusnya ada istirahat. Kadang-kadang Pulang dia nggak ada tuh? meeting, ada ini, ada itu gitu. Malam syuting late night kemarin Iya. saya bintang tamu di sana sampai jam berapa? Jam setengah satu kan? Setengah satu. Setengah Berarti satu, nyampe jam rumah satuan. jam 2. Enggak, jam 1-an lah, jam 1 kurang. Anggaplah Dia jam 1 nyampe Iya. rumah. Jam Tidur 6 nggak mungkin bangun langsung lagi. tidur kan? Dia langsung sih Langsung biasanya tidur gimana Anda bisa hamil? Berarti bohong. Bohong. Maksudnya setelah saya hamil. Tadi juga Setelah saya hamil. itu tadi juga ada di otak saya kalau Raffi di luar rumah terus kok jadinya cepet banget itu ya. dia. Iya. Cuma Raffi cepet tidur aja bisa hamil. Raffi nggak tidur ya. Wah. Iya God ya. Padahal Hebat. Raffi tidak pernah ngapa-ngapain loh. Iya pulang langsung Kerja tidur terus pagi padahal ya. berangkat lagi ya Iya, kan. itu Berarti dia tidur hanya 4 jam tiap hari. Iya, itu makanya yang jadi ribut tuh kadang-kadang itu. Kadang-kadang kan dia harusnya bisa siang-siang bisa istirahat, tapi kadang-kadang dia harus ada ini, ada itu gitu. Maksudnya ya kalau kita kan maunya dia istirahat, ada waktu Nah istirahat kalau lah dia paling bisa nggak, di gitu. syuting pagi dia pulang. Kalau nggak ada apa-apa pulang, Pulang. istirahat. Tapi kalau misalnya kadang-kadang Tidur kan, lagi. tidur lagi. Jadi lagi. Iya. Ah, main The Sims kali ya. Bisa jadi dua. Kalau main The Sims kan bisa jadi lagi. Tidur, sih. iya, tidur Iya kan? jadi, iya, bener. Bisa kembar, bisa Iya, bener, triplet bener, gitu bener, kalau main The bener, Sims. Tapi kalau orang hamil kan sensitif tuh. Biasanya bawaannya cemburuan gitu. Cemburuan sih enggak, tapi sekarang tuh aku ngerasanya lebih banyak ini loh, mulutnya nggak ada filternya. Maksudnya gimana mulutnya ada filternya tuh? Jadi lebih banyak bertanya gitu. Sama siapa? Sama siapa aja. Contoh. Contohnya kalau Raffi kalau dulu kan misalnya dia pegang handphone ada telepon gitu, wah cuek aja gitu. Sekarang tiba-tiba misalnya kayak kita kan suka ada pikiran kan di kepala, ting gitu kan. Siapa ya gitu langsung, siapa sih gitu. Nanya ke Sampai kayak Raffi? gitu, siapa sih? Tapi nggak ada maksud apa-apa, bukan cemburu, bukan sebel, bukan ini, cuman pengen nanya aja gitu. Nggak posesif sih, cuman pengen aja nanya gitu. Emang Apa kamu sih gitu? emang kamu pikir kalau Raffi nelfon siapa bakal jujur gitu sama kamu? Ya nggak juga sih. Nah, iya, Ya, makanya. iya makanya. Pengen aja nanya. Pengen nanya aja Pengen sih. nanya aja Biar gitu. kecepet. Jadi kalau kayak apa gitu, misalnya makanan gak enak, ini lebih gitu, lebih apa Cerewet. sih? Iya, lebih cerewet gitu. Ya, ibu hamil sih memang cerai. Tapi aslinya sih. Gigi nggak bawel. Bawel sih. Lah, terus apa bedanya? Ya pokoknya yang ada di kepala langsung dikeluarin. Kadang-kadang kita mikir dulu kan gitu. Kalau dulu gitu, ngomong nggak ya gitu. Sekarang Langsung gitu. Nah, kamu nggak merasa kalau misalnya ibu hamil itu kan tambah gemuk, tambah apa? Kamu nggak ngerasa Ya itu? iyalah. Iya, entar jangan-jangan Raffi ngeliat wanita-wanita langsing lainnya. enggak sih. Enggak. Ya udah namanya juga hamil. Hei pria-pria yang baik tuh yang sayang istrinya pasti akan muji kamu tuh kelihatan lebih seksi kalau lagi Aku digituin juga nggak akan percaya. Maaf ya. Kalau ada pria-pria yang mengatakan itu kepada istrinya, kamu hamil, kamu tambah seksi. Aku nggak percaya. Bohong. Benar. Hei, Aku kalau digituin emang aku nggak bisa ngaca sendiri gitu. Oh, itu benar. Gak usah nipu-nipu lah ya. Iya, enggak. kadang kebohongan Nggak bisa. itu lebih manis daripada kejujuran. Ya udah pasti kalau lagi hamil. Bener. Terus kalau misalnya lagi hamil nih, ketemu mantan-mantannya Raffi gitu. Biasa aja sih. Dia dulu juga ketemu. Dari dulu. Ya maksudnya kalau dia Ya, maksudnya dulu juga setelah ada hamil aja kan ketemu. Anda mungkin lebih itu. Enggak sih, sensitifnya nggak kayak gitu. Aku tuh kalau sama Raffi nggak gitu sensitif malah Sama sebenarnya. siapa sensitifnya? Suka lebih sensitif sekarang, lebih apalagi di 6 bulan ke atas ini lebih sewot kalau terlalu banyak pertanyaan. Maaf. Enggak dari orang yang nggak dikenal. Oh iya. Kalau kenal gini, Nggak ya ini apa-apa. Sama jelas. Om Deddy kenal? Kenal. Alhamdulillah udah kenalan. Udah tadi kita kenal. kenalan, iya. Baru tadi kita kenal. Kalau sewot sama Disewatin. sewot gitu sama Raffi sih enggak terlalu. Ngidam. Enggak. Gak ngidam juga? Enggak. Kamu ngidam enggak, berubah enggak, hamil doang gitu. Iya. Iya. Hamil doang. Iya, tapi ada kan isinya. Ada. Ada, Kadang-kadang juga aku suka bertanya-tanya, apalagi kan sebelum gede gini kan. Ini tuh sebenarnya apaan sih gitu ya kan? Karena kayaknya biasa aja gitu, semuanya biasa aja. Tapi ternyata ada bayinya. Nah ketika, iyalah. Ketika hamil melihat kaca, apa yang pertama kali Gigi pikirkan? Melihat kaca? Ya kan sekarang jadi gemuk nih. Apa yang Gigi pikirkan?
takut tidak bahwa Gigi tidak bisa kurus kembali? Apa yang terjadi apabila Gigi sudah melahirkan tapi tetap seperti ini? Ternyata dia bukan hanya bayi, mungkin gas. Hah? Bawa tabung apa? Aku memang dari dulu nggak pernah kurus-kurus banget. Ah, Buat aku, kurus. ah? Kurus kan kamu waktu nikah kurus. Oh iya, tapi nggak pernah yang sampai ceking gitu. Jadi emang dari dulu kan selalu berisi. Jadi dan dari dulu aku juga masalah berat badan nggak pernah jadi pusing-pusing amat gitu. Jadi kalau itu sih nggak aku pikirin. Nggak mikirin itu sama itu. sekali. Cuman kalau ngaca gitu ya, kadang-kadang kalau orang hamil gitu, ih kok butek banget gitu, yang kayak gitu-gitu Ya, sih. karena Butek banget les- gitu oh, ya. ya. Yang kayak gitu sih. Tapi ya udahlah gitu. Tapi Jangan sering-sering ngaca sih. menikmati tidak hamil ini? Alhamdulillah. Menikmati, nggak capek? Capek pasti ada sih kalau udah seharian, kalau udah misalnya berhari-hari gitu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam pasti capek. Oke, kasih tahu saya apa yang tidak disukai dari kehamilan ini dan apa yang paling disukai dari kehamilan ini. Apa ya? Yang paling nggak disukain? Ngantukan. Ngantukan. Nggak jijian sama Raffi? Enggak. Kadang-kadang ada. Ada, iya, gitu, bener-bener ada. Yang kadang Alhamdulillah nggak tiba-tiba sih? merasa nggak mau gitu sama suaminya, jadi muntah lihat suaminya ada. Ada, iya ada. Tuh. Ada. Temen aku gitu. Tuh Bau kan? gitu. Temen lu lihat Raffi muntah? Oh enggak, lihat suaminya kebetulan. Lihat suaminya. Jadi apa tadi yang tidak enak apa? Ngantukan. Ngantukan. Iya. Oh, kalau yang menyenangkan apa? Alhamdulillah menurut aku hamilnya ini tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Kalau ngeliat orang hamil kan ada yang sakit, ada yang ini. Sekarang sih alhamdulillah hamilnya Muntah-muntah gitu nggak? enggak. Sama sekali nggak? Awalnya sih, tapi itu juga kayak cuma sebulan sekali gitu. Sebulan sekali? Iya, tiba-tiba muntah gitu. Itu sakit mah namanya? Kali ya sebenarnya ya. Masuk angin. Nggak ada Gas urusan aja kayak kayaknya. gas gitu, kayak gas. Mungkin gitu. Kayaknya sih gitu. Tapi nggak ada yang gimana-gimana banget Ah, gitu. Oke, tapi luar biasa ya. Jadi ibu hamil Alhamdulillah. yang menikmati kehamilannya. Alhamdulillah. Dan nanti proses kehamilan ini akan disiarkan secara langsung di Trans TV hari Minggu pukul 12 siang. Ya. Bener ya? Dan Yang orangnya juga belum tahu jam berapa. Tapi pukul 12 siang. Kalau sampai, pokoknya lu harus ada aja jam 12 siang. harus ya. Harus. Udah diomongin soalnya sekarang. Nah, setelah ini kita akan... Salah bapak yang tanggung jawab. Oh itu semua bilang 12 siang, yang ono tuh yang bilang. Iya, Jadi iya. sekarang Yang mana nanti yang kita bilang? akan bicarakan tentang prosesi 7 bulan kehamilannya. Disiarkan secara langsung seperti pernikahannya dulu. Dan seperti apa nanti acaranya selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dengar kabar bahwa Raffinya sudah ada di belakang. Oh, udah ada. Udah. Ya Allah, pesulap ya. Bukan kan saya dari belakang tadi. Anda istrinya kenapa tidak tahu suaminya sudah datang? Saya kan nggak bawa telepon. Kita Iya kan? undang kalau gitu. Nah. Ya mungkin mudah-mudahan dia masih ingat kamu. Raffi Ahmad. Ini Raffi amit-amit ya. Amit-amit. Jijik banget. Biar sama lah kita. Tapi nggak gitu juga masuknya. Gue nyari item-item biar kayak matanya Tapi biar nggak gitu sama. juga masuknya. Tuh. Raffi amit-amit ya. Amit-amit. Cemburu nggak kalau aku cium? Hah? Gak usah nggak usah cium-cium, ada istrinya. Ada istri lupa. Sayang. Bau ojek kamu ih. Halo ibu-ibu. Cie merah-merah diseruduk banteng loh. Aku lagi make up, naik ojek tadi bos. Tahu nggak, maaf, ini ada apa Ini ya? lakinya, Gi. Yes. Begini modelannya. Emang kenapa sih? Nggak, itu Suami. pertanyaan aneh ya. Keluar bedakan ya, pakai Iya. bedak baju pink. Nah, Bukan. Coba ngaca. Karena udah menikah supaya image playboynya hilang. Oh, Dia- oh jadi ngondek. Bukan. lah. Nah, sekalian. Ya, makasih. Iya sayang. Udah ya. Ini budak aku jangan pakai-pakai dong. Ada-ada aja sih yang. Gua nggak tahu mau nanya apa deh kalau kayak begini. suami istri luar biasa ya. Kalau di hari-hari tukeran bedak dan apa gimana gitu. Kadang-kadang dia gitu suka minta dadanin. Iya, kadang-kadang daleman juga tukeran ya. Hati. Tuh, hati.
Dia nggak Pak, dalaman tuh maksudnya hati kita yang di dalam saling sharing, tukeran, tukar cerita. Pikiran. Ini bagus nih acara lu, panjang banget tuh ini. Apanya panjang? Ini acara share bagus di Trans 7 loh, saya suka nonton. Maksudnya? Iya kemana aku nonton loh. Iya, Kemana nonton? Yang itu, yang supir taksi itu. Ada yang bapak supir taksi. Ini karena Aku nonton, Nangis? sampai nangis. Apa gitu? Gara-gara kenapa? Iya sedih aja gitu ngeliat anaknya gitu tuh ngomong gitu, sedih gitu. Oh, memang acara saya memang membuat orang nangis. Ini pada nangis lihat ini sekarang. Nangis sebenarnya pada ngapain sih? Nangis bahagia gitu loh. Oh iya, benar-benar. Maksudnya ini oke, langsung aja proses 7 bulanan. Mau ngapain sih sebenarnya? Ya ada acara adat, kalau 7 bulanan tuh pakai adat Jawa. Gue juga sebenarnya bukan orang Jawa, gue kan orang gila. Nah beda. Ya ini aja. Saya suka lucu loh dia. Bapak Bukan. Kamu lucu banget. Kok lucu banget sih? Abis gitu sih. Ini hari-hari juga begini, nggak serius gini. Enggak lah, gue mah. Tergantung. Tuh kan mau ngomong apa tadi? Ya Allah. Acara 7 bulanan itu mamanya Gigi semua yang nyiapin acara adat Jawa. Karena kalau di keluarganya Mama Rita itu kan keluarga Jawa, anak pertama itu harus melewati semua adat-adat. Gue juga sebenarnya gue kurang paham begitu-begitu. Karena kalau di keluarga gue mah, Ya udah lu nggak usah dateng atuh. kan gue Ya, suami. bapaknya. Kenapa dia jadi emosi ya? Tadi bininya baik loh. Iya bener baik banget. Tadi bininya kita tanya. Jangan-jangan yang suka ngidam yang sensian laki. Iya bukan emang bener dia perempuannya emang ya. Oh, iya emang bener, dia yang ngidam kita kok. tanya. Lu kalau ngomong suka bener deh. Iya dia bener. Tapi Bener, ya, mungkin awalnya, itu benar. Coba cerita. awalnya memang dia yang kayak mabok gitu, kayak yang sakit tuh dia. Iya, saya dari mabok janda sampai mabok ngidam. Wah udah selalu. Wah saya baju Iya. ini. Enakan mabok yang mana tuh kalau? Oh iya mabok ngidam dong. Oh iya. Sama istri. Oh iya iya. Kamu kenapa ketawa? Saya kan sama kayak penonton, saya ikut ketawa juga biar rame acaranya. Iya. Acara bagus. Nah, Iya dia yang ngidam. Tunggu, gua nih agak susah gitu. Gua ngeliat Gina agak susah. Lu menghalangi pemandangan gue. Bapak mau ngeliat saya biar apa sih Pak? Saya Iya. udah duduk santai banget di sini, enak Saya banget. kalau dah. begini agak susah nih kalangan tembok Cina. Ya gitulah, kurang lebih lah. Ya terus mau ngapain? Iya disiram-siram. Itu Ini kan- nggak, nah ini nggak tahu adat. Adat tuh sebagai orang Indonesia tahu juga dong adat Jawa. Tadi lu bilang Sulap aja terus, sulap aja, sulap terus. tadi lu bilang lu nggak ngerti. Iya, gua nggak ngerti. Bukan Justru nggak gua- ngerti. Ini Bukan orang nggak sulap mulu ngerti. sulap adat sekali. Coba. Bukan nggak ngerti karena kan kita belum Sulap. pernah. Ada. Apa? Ini kenapa jadi Nah, kenapa dia nyari ribut sih? Kenapa lu harus bawa sulap? Lu udah tahu gua nggak laku main sulap sekarang. Iya bener. Iya kan? Gua sampai kaget. Masa Deddy Corbuzier orang Pak Tarno lakukan Pak Tarno? Wah, Bingung. sakit hati gak kalau lu jadi gue coba? Sakit hati gak? Bim, salah Bim dari apa? Prak. Tolong dibantu ya. Konsentrasi, lewat. Emang roda tuh berputar. Jadi Pak Tarno lagi laku jadi pesulap. Nanti kalau Pak Tarno udah naik jadi host talk show, ya Mas Deddy balikan Saya sulap. kemarin diundang perusahaan besar di Indonesia, ditelepon. Ngapain? Mau minta berapa? Main sulap? Enggak, Anda seminar mas. Pakai sulap? Enggak. Sampai saya ngotot loh main sulap tuh. Sedih Udah ya. saking nggak ada yang mau ya. Oh. Ini mau saya buang aja nih. Beh. Oh, piala sulap. Oh, piala sulap. Ini Talk jadi, show, piala talk show. Pak, Kenapa lu ketawain piala gua? Ya nggak, bukan piala sulap, piala talk show. Ngomong tanya aja, saya sakit hati. Saya, ntar saya dimarahin lagi Enggak, sama enggak, dia kalau Enggak. sama cewek dia nggak marah. Dia baik kok sama cewek. Aduh, saya iya, agak ini yang dulu sedih. jadi jengkelin ya? Iya. Bukan Pak. Jengkelinnya udah gak laku kali. Sama gue juga. Ngomong kok jujur. Gua dulu main juga, sinetron. Ya? Iya. Kalah sama Dude Herlino, makanya jadi pelawak. Kenapa Nanya jadi pukulan apa? orang nggak laku? Jadi kan acaranya ceritanya 7 bulanan. Iya. Adat nih.
Dibikin mewah lagi kayak Enggak kawinan. bikin mewah, Wah, bodoh. nggak mampu berarti sekarang. Gue aja nyari sponsor. Itu acara jadi kenapa? Dibeli sama Trans TV dapat duit. Kalau nggak jadi. Nah sebenarnya acara itu ya sederhana aja Gina. Itu acara 7 bulanan yang diundang juga keluarga. Yang Bahasa diundang Inggrisnya berapa orang? family. Family. Itu nggak ya paling 100 100 lah. ribu. Ya keluarga 100 sama orang. teman-teman dekat doang. Iya. Tapi kamu nggak punya temen, dia mah temennya dikit loh. Sumpah. Harus dibuka ya kan? Temen itu yang penting dikit, yang penting kualitasnya. Kualitas temannya Ah itu. belum tentu. Dibanding teman banyak habis itu Kenapa? kemarin Ayo. Digerebek. mendingan dia temennya dikit. Bener juga, aduh. Bener juga sih kamu ya. Mendingan temen dikit. Pusing kan? Saya duduk aja dah Pak. Saya mau menikmati aja obrolan talk show malam hari ini. Anda jadi Silakan. penonton. Saya jadi Iya, iya, nggak penonton apa-apa. dia tetap di Tapi kita sini. meyakinkan lagi bahwa acara 7 bulanan Anda itu eksklusif hanya di Trans TV. Hari itu hanya di Trans TV, besoknya ada di infotainment lain pasti. Pasti. Care banget sih lu jadi Ya orang. bukan, pastilah. Kan kita yang bagiin. Dari duit lagi. Nggak, emang kemarin ya karena sebenarnya kita punya ada reality show di Trans TV. Trans TV yang Janji Suci. Jadi kemarin ditawarin. Awalnya juga kita nggak, tadinya ya udah mau di live taping aja, tapi karena memang pertimbangannya ya udah deh acara adatnya juga sepertinya bagus gitu, bisa menjadi apa ya wawasan dan pengetahuan gitu. Kalau acara adat Jawa itu seperti apa? Itu lu ditawarin atau lu yang minta? Oh, gue mau ditawarin artis, masa gue Sombongnya. Sombong banget. Sombong banget ya. lumayan. lah. Saya nggak pernah dulu ditawarin 7 bulanan. Tawarin acara dunia lain. Iya dan gua tolak, makanya sekarang hostnya semua pada botak. Apa dunia lain? Terus kok langsung mau ditawarin? Ya enggak. Enggak, tadinya aku juga nggak mau. Iya. Ah, Live. kamu. Bener Dari dia. dulu juga bilangnya tidak mau. Ini nih kerjaan ini. Dia nggak mau. Cuman gue bilang yang itu uangnya bisa kita main juga. Kata artis terkenal. Katanya lu artis terkenal, emang lu kurang uang? Enggak. Sebenarnya gini, kita sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Kalau misalnya kita di coverage eksklusif sama satu TV, itu ntar nggak akan berantakan gitu. Kalau misalnya gitu, tetap aja di luar tuh biasanya kan ada teman-teman media juga. Kalau misalnya kita udah ada rights dari satu TV, biasanya lebih teratur. Karena misalnya untuk Transcorp, tidak hanya untuk Transcorp, yang lainnya. Jadi kalau kayak waktu itu pernah kita ada acara itu, jadi pusing juga kadang. Enggak, maksud gue gini loh, Vi. Maksudnya emang mereka ngingetin gitu. Ini tuh, studio 7 panas banget sih. Iya bener lah, baru tadi mau ngomong. Dikira emang karena saya hamil, ternyata emang berpanas ya? Om Deddy emang kepanasan? Saya sih nggak panasan, cuman memang kayaknya ada penekanan budget. Oh di AC. Ya, pasti Saya asli. mau nanya, apa mereka berdua doang yang kepanasan? Enggak, saya mau tanyanya gini loh, maksudnya emang mereka ngingetin 7 bulanan lu kapan? Kan pasti lu yang pertama kali menawarkan dong. Iya bukan. Enggak, karena kan Ini kan emang udah tahu dihitung. Kan enggak, emang ini emang sudah rencana, emang Enggak, rencana dia- keluarga, emang rencana keluarga dari awal kan ditanyain. dia nggak stop kita, jadi orang nggak peduli sama dia. Kalau kita mah orang peduli. Kayak wartawan udah 7 bulan ya, jadi kita mah ditawarin. Kalau lu mah dari kawinan sampai cerai nggak ada yang nayangin. Gitu. Nih, foto. Difotoin sama Dira Bahir, gratis. Kenapa banyak sih lu? Lu mah nggak usah ngomong-ngomong dong kalau gratis. Ya elah, terbuka aja kali ya, nggak masalah kali. Foto. Ya Foto. bilang aja kalau dipotoin, nggak usah bilang gratis. Iya juga sih, lupa. Ya inilah percecokan Dira rumah Bahir, tangga makasih ya. Hah? Percekcokan rumah tangga gitu ya. Kamu hamil 7 bulan, janinnya udah gimana? Saya belum Tanya ke hamil Gina Pak. tuh baca tuh. Kalau hamil 7 bulan ya udah lengkap organnya, ya kan? Oh, tanya Bu Harusnya Dokter, sudah tanya Bu bisa Dokter. tahu jenis kelaminnya apa. Udah tahu jenis kelaminnya apa berarti? Iya, harusnya Belum. sudah bisa tahu lah jenis kelaminnya. Harusnya udah bisa Lu ngapain sih kayak gitu terus? Keringet yang. Sini. Ganggu. Gua nggak suka ada bintang tamu ribet gitu. Lanjut. Iya, jadi Oh ini pesulap yang pasti yang
Jadi Corbuzier lucu sih. Bagus juga loh. Kalau ntar udah nggak jadi ini lagi host, jadi Makeup pelawak aja. artist. Iya. Enggak, gue mau jadi makeup artist. Bapak kok megang bedak langsung gemulai sih kayaknya tadi laki banget. Apanya gemulai? Nggak langsung kayaknya feel-nya dapet gitu begitu Ya udah megang biasa bedak. lah. Oh my god. Ya gitulah pokoknya lah. Terus? Jadi kita kemarin USG yang pertama dibilang laki, yang kedua dibilang cewek. Berarti Yang dua tuh kembar Bukan, tuh. nggak dibilang kayak gitu dokternya emang Iya, bilangnya itunya. ngumpet. Bukan, Yang. Nggak, dibilangnya ngumpet. Bukan. Lu mah, Kamu mah nggak? Yang bapak siapa? iya, yang hamil siapa? Ya juga sih ya. Jadi gini, pertama. Yang ngeliatin lu ngelakuin siapa? Coba. Ada. Jadi pertama kata dokter, itunya tuh kelihatan laki-laki. Wah, pas yang kedua, aduh ini kok nggak kelihatan. Perempuan. Katanya perempuan. Pas yang ketiga, dokternya bilang, aduh ini ragu-ragu. Yaudah deh dok, pas di 4D dokter aja yang tahu ya. Kita jangan kasih tahu biar surprise gitu. Bener. Tadi kenapa bilang enggak? Tapi dokter ngomongnya nggak kayak gitu. Ke aku gitu ya. Enggak. Ke aku gitu. Bilangnya apa ya ini gitu. Nggak bilang, ih tahu ah. Kamu Pokoknya dianterin siapa sih waktu itu? Ya kamu lah. Nggak, intinya kita ya udah akhirnya karena nggak jelas dari kemarin itu karena ngumpet terus. Jadi kita memutuskan ya udah surprise aja gitu. Iya surprise aja. Kira-kira Intinya cewek. sampai sekarang belum tahu cowok apa cewek. Iya. Iya. tahu. Gitu doang lu tadi mau nyampein itu. Jadi, Dia nggak jelas. Oh, lu mah juga. Om, Ah. saya pengen minum. Break aja dulu dah. Iya, iya bener. Ih, berantem dulu dari tadi. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Maaf, saya harus break dulu. Ada host, ini bintang tamu, saya mau minum. Ya gimana? Dia mau minum, gua mah masih break. Gua teh mau make up ya. Lanjut selain ini jangan mana tetap di hitam putih. Baik, balik lagi ke kekacauan rumah tangga ini. Karena dari Kekacauan yang menyenangkan. kekacauan yang menyenangkan, kan memang butuh hal-hal bumbu-bumbu tersebut. Udah langsung aja saya tanya mau punya anak berapa nanti? 10. Lu nggak apa sih? Anak. Iya, gue mau banyak anak itu banyak rezeki karena apa? Gue nanti saat menjadi orang tua, harta gue yang tidak ternilai itu hanya anak-anak gue nanti. Jadi gue pengen punya anak. Bener. Lu nggak nanya yang hamilnya, mau kagak? Mau nggak mau pasti. Ya kan suaminya. Dalam kamar dia nggak berdaya. Iya juga sih Om, kan tadi dibilang Raffi pulang kerja langsung tidur, Iya. tapi belendung ya Iya, kan? benar, benar. Iya udah gitu. The Sims. Bener iya, Keren orang kadang dia banget. tidur di mobil aja jadi Jadi kok. makanya. Luar biasa. Tapi Bang. Gigi mau Yang anak penting, 10. Aku sih yang penting dikasihnya serezekinya. Menurut aku banyak anak, banyak rezeki dan banyak yang ngedoain. Jadi kalau emang dikasihnya segitu, rezekinya segitu ya kenapa enggak gitu. Iya, iya, iya. Ini kenapa jadi kayak hewan peliharaan ya? Tanahnya mencintai. Oh, mencintai. Rambut Gigi, Raffi romantis gak sih? Enggak, Sama sekali? enggak. Oh iya? Berarti itu tadi barusan hanya Enggak, maksudnya dia, ya kalau kayak gitu mah kita mah biasa lah ya kalau suami istri gitu ya. Tapi enggak, bukan orang yang, apa sih yang romantis tiba-tiba apa gitu, enggak. sibuk kali dia. Enggak, tapi emang enggak ya. Enggak, gue nggak romantis. Enggak. Dia juga nggak romantis. Jadi kalau bisa mau ngasih apa, gitu. Lu nggak juga romantis? Enggak, Lu juga nggak romantis? enggak. Lu romantis? Nggak mungkin. Nggak Dipatahin enak deh, dipatahin, belum. Belum ngomong Lagi, coba. lagi. Tadi gua nanya sama Gigi, emang siap Raffi jadi seorang ayah? Wah. Siap. Coba kamu ditanya. Mau nggak mau Oh siap. mau nggak mau? Bukan maksud gue mau Ya nggak udah mau. nggak apa-apa. Siap. Dia Siap kalau nggak- memang siap nggak siap. ya udah kalau Siap emang ya. siap nggak siap sih. Bukan. Dengerin dulu dong. Ini udah saya dengar. Jawabannya Brother bener. mau bicara nih. Oke. Maksudnya siap nggak siap, mau nggak mau kan kita harus siap gitu. Kayak gue mau menikah, tadi gue mau menikah tuh di usia 35, tapi saat gue menemukan dia, wah. Jadi mau nggak mau ya udah nikah. Gue Mau nggak mau. Enggak, maksud aku gini ya. Angin. Maksudnya. Baik sana dong. Mau nggak mau, jeng jeng gitu. Nah, ya gitu.
Mau nggak mau. Ketularan sinetron India. Tapi siap nggak siap harus siap lah. Karena kita kan pasti akan menjadi dewasa. Lu udah nyiapin nama? Oh belum, dia aja yang nyiapin. Udah. Ada 1, 2 tapi belum fix. Belum masih nyari. Menurut lu jadi seorang bapak harus ngapain, Fit? Gua pengalaman nih jadi bapak nih. Harus dewasa. Cil. Cih. Bener. Iya tahu. Iya. Dewasa tuh kayak gimana? Dewasa. Tua pasti, dewasa itu pilihan. Cil. Ya kan? Iya. Itu yang suka ada di quotes-quotes di pas kan? Enggak jangan kan kesannya aku baca dong. Lu mah bikin drop sih. Iya kan? Kamu jangan dipatahin dong, itu kan kita suami istri. Yang Kamu suka harus dukung dibaca-baca aku. itu. Kesannya di hitam Quotes of putih the gue lebih day. pinter gitu. Ya kalau punya anak ya tanggung jawab udah lebih pasti, udah lebih. Oke, gue mau nanya ini dari tadi gue pengen nanya nih, kan kalau misalnya lu sama Gigi itu ya, gue sih suka nyandain kalian lah, gue kenal kalian gitu ya. Waktu gue nyandain, apa sih hidup lu udah kayak sinetron aja diberitain di mana-mana gitu-gitu. Tapi gue ngerti lah, maksudnya lu selebriti, memang itu hidup lu gitu. Tapi pernah nggak berpikiran kalau lu punya anak, anak ini mau seperti itu nggak nanti? Dan gimana nanti begitu punya anak? Apakah hidup lu juga akan jadi seperti itu? Apakah nanti infotainment ada edisi khusus ulang tahun pertama si anak? Ini menarik privasi dan mengganggu si anak nggak? Sebenarnya kalau kita punya anak nanti ya kalau mereka masih kecil pasti juga mereka tidak akan mengerti apa-apa, belum mengerti apa-apa. Tapi saatnya nanti dia dewasa, anak kita udah dewasa, ya kita serahkan ke mereka. Kalau mereka anak-anak itu misalnya ada yang ingin kecemplung di dunia artis, ya mungkin juga nggak akan jauh beda dengan hidup yang kita jalanin. Tapi kalau mereka ada yang jadi di luar itu ya itu hak mereka. Kalau mereka misalnya pun nggak mau atau keberatan, ya kita juga bisa kompromi sama anak gitu. Maaf nih, ini dari tadi diem aja dibayar kok diem aja sih? Kan saya udah bilang, tadi saya jadi penonton. Dia memang dibayar buat duduk cantik gitu doang aja. Nah, kan di sini nggak ada perempuannya, jadi saya pemanisnya. Ini padahal honor beda 500.000. Iya makanya. Ini ngomong dia. Ya Tuh gitu. ngomong tuh. Saya? Tuh. Tapi lu nggak takut tapi maksudnya itu anak terganggu loh privasinya. Nah, itu sih kalau Ya aku kan, sih kalau gue sih lebih khawatir mikirin kayak gitu maksudnya. Gua Aku khawatir. juga lebih berpikir seperti itu. Cuman nantinya seperti apa ya kita kan pasti ada kompromi karena bapaknya mau nggak mau kan bapaknya kan kayak gini nih. Ya kan? Kayak gini tuh apa itu? Ya, Kayak gini tuh maksudnya kan bentukannya beginian. full exposure gitu, semangat Oh. gitu ya kan? Ya sebenarnya Jadi ya nanti lah kasih pengertian komprominya dulu gitu. sama anaknya. Ya kalau masih bayi nggak bisa, itu kan tergantung kita Ya, juga. dari bayi kita harus pupuk ya. Oh, tanaman apa? Ya. Tapi nggak, banyak ya, kayak kejadian-kejadian nih. Ini gue berbagi pengalaman gue aja. Iya, ya. boleh. Dari pengalaman gue maksudnya, gue sampai detik ini melarang anak gue main sinetron. Walaupun tawaran banyak banget. Gue ngelarang dia untuk berada di acara TV-TV yang menurut gue tidak penting. Bahkan wawancara aja berapa kali gue nolak-nolakin wawancara. Which is memang belakangan gara-gara gambar dia tuh sampai kesebar kemana-mana, sampai ke Tadi aku baru Amerika. nonton. Nah, kita diteleponin dari UK, teleponin dari Hong Kong, sampai wartawan masuk ke berita dunia semuanya. Dia mulai terganggu loh. Nah, karena tidak terbiasa oleh hal tersebut gitu. Dan begitu di jalan dia ngeliatin orang mau minta foto dan sebagainya, mulai terganggu gitu. Dia jadi bingung ya. Jadi karena kan dia tidak pernah gue siapkan Iya. untuk itu gitu. Itu negatifnya. Tapi ada juga hal-hal, contohnya gini, anaknya Jackie Chan contohnya. Anak Jackie Chan bapaknya lagi pawai anti narkoba, anaknya ketangkep narkoba. Anaknya Stallone meninggal kalau nggak salah bunuh diri. Iya. Banyak anak-anak yang akhirnya depresi karena orang tuanya terlalu Terkenal. hebat. Pernah nggak kepikiran? Karena menurut gua kalian berdua terlalu hebat in media gitu. Si anak ini kan akan berpikiran bahwa gua harus seperti bapak gue. Dan belum tentu loh dia bisa seperti itu. Masukannya yang bagus. Begini, Iya. It's true. Iya benar-benar gitu. ya. Enggak, Kadang-kadang sebenarnya sih kepikiran kayak gitu sih. simpelnya apapun nanti anak gue, sehebat apapun nanti anak gue, atau semaksimalnya nanti anak gue udah besar, yang paling penting gue sebagai orang tua dari kecil cuman harus tanamin satu aja sama anak gue. Kesederhanaan dalam dirinya, kebaikan hati,
dan selalu positif thinking. Tapi Raffi, gue ngerti. Kata-kata lu gue ngerti. Tapi lu tidak pernah mengalami orang tua lu seperti lu. Kalau gue dulu selalu dapat pelajaran dari bokap gue. Dia selalu bilang gini, jangan pernah lihat papa. Jangan pernah lihat siapapun yang hebat. Boleh kamu mengagumi mereka, tapi jadilah diri kamu sendiri. Sehingga apapun nanti jadinya kamu, itulah kamu. Syukurilah apa yang ada, dan ya itulah kamu. Itu yang kamu dikasih sama Tuhan. Secukupnya, sekurangnya bersyukur aja. Gue tuh selalu dikasih itu. Jadi gue tuh dulu ya ngelihat bokap gue. Dulu bokap gue pernah jadi orang hebat di mata gue. Dia seorang direktur sebuah bank. Dari gue tuh istilahnya hidup berkecukupan. Ini gue sharing sedikit gitu ya, yang pengalaman yang gue pernah dapat. Makanya gue tuh nggak pernah lihat orang, gue nggak pernah peduli orang di sekitar gue. Yang penting gue berusaha semaksimal gue aja. Bokap gue dari dulu istilahnya setiap seminggu sekali gue dimanjain, gue dibeliin mainan apapun saat bokap gue mampu. Tapi saat bokap gue dulu pernah jatuh sampai susah banget. Gue sampai waktu itu gue masih kecil ya, gue masih SD. Gue inget, "Pah, kok kita nggak pergi lagi sini, Pah?" Enggak ya, nggak bisa. Pertama bokap gue nggak ngasih tahu gitu. Sampai gue akhirnya menyadari gitu, oh mungkin bokap gue udah dilikuidasi banknya, udah nggak kerja. Akhirnya gue sampai yang tadi gue di sekolah yang bagus di Bandung, sekolah yang swasta yang mahal, sampai gue yang waktu itu gue yang menyadari sendiri gitu, akhirnya gue pindah ke sekolah negeri, gue berusaha sendiri. Jadi ya itulah gue jadi berpikir karena gue ditanamkan ajaran sama orang tua itu ya udah jadi diri sendiri, harus berpikir positif seperti itu. Jadi gue nggak pernah mikir yang aneh-aneh gitu loh. Jadi apapun bisa nanti gue juga punya. Tapi lu anak, pada saat ngerasain bapak lu jatuh, lu tertekan kan? Dulu mungkin gue masih kecil ya. Tertekan sih enggak, karena gue masih kecil. Gue cuma ngelihat. Tapi kenapa lu mau keluar mata dulu? Iya, bukan, gue inget bokap gue aja waktu itu. Gue inget bokap gue aja karena gue tuh pindah ke Jakarta, gue berkarir. Karena waktu itu gue nggak pengen nyusahin orang tua gue aja. Jadi akhirnya gue mutusin ya udahlah, kalau emang gitu gue pindah ke Jakarta aja deh. Gue ya syuting atau apa, waktu itu ada tawaran, gue dimulai dari situ. Jadi gue cuman inget bokap gue doang gitu. Jadi sehebat apapun bokap gue. Ayah yang hebat kah? Hah? Ayah yang hebat kah ayah? Wah, ayah yang hebat. Di mata gue, meskipun dari sukses sampai bokap gue pernah terjatuh, setelah terjatuh sakit dan meninggal. Tapi di mata gue, dia bokap yang hebat. Gitu. Jadi ya gue juga, karena pengalaman hidup gue gitu, gue jadi yakin gitu bahwa kalau gue punya anak nanti, yang paling penting gue bisa tanamkan sama anak gue itu, ya udah lu jadi diri lu sendiri. Lu mau sukses lu sebegini, ya lu syukurin aja. Gitu. Jadi gue juga akan menanamkan hal itu sama anak gue. Ketika orang tua jatuh tuh biasanya dia nutupin dari anaknya kan, bokap lu ngelakuin Ya, itu. pertama pasti nutupin, apalagi gue masih kecil. SMP lah, 1 SMP gue baru ngerti. 2 SMP lah gue baru ngerti. Amit-amit ya. Tapi kalau misalnya hal tersebut kejadian di lu misalnya, kepikiran nggak sih anak ini gimana? Si anak gimana? Anak lu. Ya kepikiran, tapi ya mudah-mudahan itu. Makanya gue selalu bilang dari kecil ya kita ajarin lah. Makanya gue sama Gigi nih, ini contoh hal kecil ya. Ya namanya mungkin perempuan, dia ngomong sama gue, ini anak bayi nih mau lahir kan anak gue. Yang nanti, ya namanya mungkin anak cewek. Nanti beliin selimutnya yang bagus ya, yang gini ya harganya mungkin mahal. Gue bilang sama dia, yang ntar anak kita kalau udah bayi atau anak kecil jangan kebiasaan dibeliin barang-barang yang bagus, yang biasa aja gitu loh. Kenapa? Lu kan punya uang banyak. Nggak usah, gue bilang nggak usah. Karena gue dari kecil nggak pernah dimanjakan dengan hal gitu. Gue aja dari kecil mungkin gue tidurnya aja bisa di karpet sama bokap gue berdua. Atau dari gue tidur di kasur yang bagus sampai itu gue dari kecil tuh, pas gue udah dewasa dikit sampai gue tidur di karpet sama bokap gue. Karena? Jadi gue, Kenapa tidur di karpet? Ya karena waktu itu kita pindah rumah yang itu dijual, kita pernah. Ini intinya pernah jatuh. Pernah jatuh, jadi gue merasakan waktu itu di saat keluarga gue itu jatuh, gue sebagai anak melihat, nah dan gimana bokap gue tuh men-treat gue supaya, ya apalagi gue sebagai anak paling besar gitu, harus tetap kuat dan jangan pernah melihat, ya semuanya jangan pernah melihat dari harta, dari
dari kekuasaan, dari kekayaan gitu. Jadi ya makanya gue ngotot sebenarnya gue cita-citanya pengennya anak gue yang pertama ini laki-laki. Bukannya apa-apa karena gue sendiri Merasakan hal anak tersebut. pertama laki-laki. Dan di saat bapak lu jatuh, bokap jatuh, dia tetap jadi panutan lu. Jadi panutan gue sampai apapun dia tetap ada-adain buat gue. Cuman saat gue tahu wah bokap gue udah kena musibah bang itu, gue juga berpikir sendiri gitu. Dan akhirnya bokap gue ngajak ngomong waktu itu, papa nih sebenarnya udah nggak kerja, bla 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 bla. Di situ gue mengerti gitu. Ya awalnya bokap gue nutup-nutupin, tapi ya ngomong sama gue waktu itu usia gue Kesel nggak tapi? Hah? Kesal nggak dengar itu? Kesal? Enggak sama sekali kesel. Gara-gara waktu itu gue inget SMP teman-teman gue pada punya motor, gue pengen di motor. Ya bokap gue tuh lama banget sih ngebeliin gue motor. Waktu itu motor ya zaman dulu masih harga 4 juta motor itu. Ada motor Cina gue minta beliin, nggak dikasih-kasih sama bokap gue. Kenapa? Gitu. Akhirnya mungkin bokap gue, iya besok ya gitu. Gue tungguin terus setiap besok. Akhirnya mungkin bokap gue kesian kali. Akhirnya dia ngomong, papa tuh sekarang kerjaannya lagi nggak ada. Akhirnya dari situ gue ngerti. Dan dari situ gue bilang, wah yaudah. Akhirnya pas gue SMA, oke lah gue cari duit sendiri gitu. Tapi ya itu gue thanks God sama bokap gue tuh, gue diajarin tentang apa ya, kesederhanaan lah. Sangat-sangat. Oke, terakhir Raffi sebelum gue break. Bokap udah nggak ada kan? Seandainya bokap bisa dengar, apa yang lu mau ngomongin sama bokap? Apalagi lu mau punya anak. Iya. Lu mau punya anak. Berarti dia punya cucu sekarang. Ini gue belum pernah ngomong ini nih ya, di manapun ya. Ini gue ngomong nih di hitam putih nih. Kenapa gue percaya banget anak gue laki-laki? Karena waktu, kok kamu nangis sih? Tahu. Karena 1 minggu sebelum gue tes pack dia hamil, gue juga nggak tahu dia hamil. Tapi gue dimimpiin nih, gue dimimpiin sama almarhum bokap gue. Di mimpinya tuh bokap gue dateng. Dia bilang gini, nanti anak kamu laki-laki. Nanti kamu kasih nama Aki sama nama papa ya. Terus ajarin ke anak kamu seperti papa mengajari kamu. Selesai. Pas besok-besoknya gue nih mimpi bener atau enggak. Gue tes pack dia bener-bener dia hamil. Gitu. Jadi gue mau bilang sama bokap gue, kalau anak Afi laki-laki, Afi pasti kasihin nama, ada nama kakek, nama papanya. Dan Afi janji pasti Afi akan memupuk apapun yang papa kasih ke Afi untuk cucu papa. Kamu kenapa? Iya Om Deddy. Tahu. Iya bener. Kenapa nangis sih? Berantem Kamu lagi. Oh nggak apa bagus ya. Kita Bagus ngeliat banget. Raffi mau celamitan kayak mau apa kayak. Ternyata ada sisi seriusnya Ternyata juga ya. ada sisi cinta pada seorang ayah. Dan itu yang mudah-mudahan bisa diteruskan ke anaknya nanti. Om Deddy, Ya. aku mau cari jodoh dulu, siapa tahu ketemu yang model gini, break lagi aja Om. Iya, iya. Aku punya gosip tentang Gina. Nanti. Karena Setelah yang satu kita ini tetap gosipin di Gina. hitam putih. Ya, oke. Oke, sekali lagi kita umumin lagi bahwa proses 7 bulanan ini akan disiarkan secara live, secara langsung di Trans TV pada hari Minggu jam 12 siang. Jam 2. Jam 2, siapa? Kamu ngomong jam 12 ya? Enggak. Jam 2, Bos. Aku aja nggak tahu mulai jam berapa. Jam 2. Iya, pokoknya nonton. Jam Tadi 2. infonya saya dapat jam 2, terus 2. diganti jam 12. Ya Sekarang Bapak ganti promoin lagi jam sendiri 2. dah. Acaranya di rumah gue udah jam 12, tapi ditayanginnya baru jam 2 gitu, Bos. Tapi tadi promonya katanya jam 12. Iya. Coba diketik lagi. Jam berapa? Promonya Jam di 12. TV promonya jam 12, salah kali ya? Ah, Salah kali. Saya punya acara juga di Trans dulu, salah kok promonya. Ya. Nggak saya. Ingat yang paling benar tungguin Trans TV setiap hari. Iya, iya. kan? Bener, Iya. bener. tiap hari ada acara saya. Setiap hari. Ya, antara jam 12 sampai jam 2.
Ya udah mulainya jam 12 aja Om. Ya udah, Jangan jadi pokoknya orang pantengin standby aja. dari jam 12 kalau mulainya jam 2. Ya kan udah standby, Dia bagus. ngatur-ngatur programming. Iya makanya gue bingung ini yang punya TV lu Mang. Tapi tadi apa kata kamu membuka sesuatu? Ya nanti aja dulu. Allahu Akbar. Ngobrol aja dulu ngobrol. Ya Nanti gue bongkar rahasia dia. Ya Allah, emang bener. Lakinya dia, Laki SMS dia. gue. Oh. Nanya alamat, mau ngirim undangan berarti mau kawin ya. Selamat. Lu mau kawin. Jangan nempel-nempel, ntar lakinya marah lu. Enggak, CS gue temen SMP, brother. Gua. Oh, temen- Temen SMP dari Bandung, Rizky Triantono. CS. Ceplos, maaf. Aduh. Ini nggak apa-apa. Maaf. Dia nikahan live juga. Hah? Di CCTV? Ada? Security dong yang nonton. Ya nonton security bagus loh. Iya, nggak apa-apa jadi aman kan kawinan saya. Iya bener. Iya, dijagain sama security kan dipasang di CCTV. Ya, gimana tuh? Oke, setelah 7 bulanan nih kita tahu nih bahwa dari pernikahan dan sebagainya live. Sekarang 7 bulanan live, ntar kelahiran live nggak? Dia nggak mau. Nggak mau. Nggak mau, Yakin. pasti. Yakin Jangan kalau ini sampai nggak mau. bilang nggak mau tiba-tiba Anda muncul di Nggak, sini nggak lagi mau. dan saya promoin lagi di Trans TV tanpa tahu jamnya lagi. Enggak, karena kalau melahirkan itu kan aku maunya insya Allah maunya kalau semua berjalan dengan lancar maunya normal. Satu nggak mungkin, yang kedua itu adalah sesuatu hal yang menurut aku privacy banget lah gitu. Karena kalau Aku saya- dari awal juga udah bilang begitu hamil nggak mau live ya please gitu. Karena dia mau normal. Karena Cesar udah nggak ada di TV sekarang. Kenapa sekarang nggak ada di TV? Biasanya klop banget kayaknya dulu sama lu. Cesar jadi sekarang dia dakwah terus. Udah bagus jalan. Bagus. Tapi dia nggak tahu. Oke, ini kita dapat informasi baru. Oh kan bener. Siaran langsung 7 bulanan kehamilan Nagita. Kok kehamilan? Kok kehamilan sih? Oh ya bener, 7 7 bulan bulan kehamilan. kehamilan. Jangan Oke. dipotong 7 bulan Siaran kehamilan. langsungnya nanti Jam 2 siang. Sudah bener pasti kan? ya? Pasti. Sudah pasti jam 2. Hari Minggu. Seandainya nanti berubah jam lagi, kita akan tayang lagi. Untuk berubah jam doang. Benar. Ribet Anda hidupnya ya. Iya, itu dia. Cuman buat dia doang, kita sampai begini nih. Iya nggak apa-apa lah, sekali-sekali ketemu. Oh iya juga sih. Mau Ramadan salaman. Oh, kemarin gue mau promo buku di tempat lu juga. Iya di iya, bener. Late Night Show. Late Night OCD Show, 2. show. Itu Dorce Show. Dorce Show. Wah, Oke, sudah silakan Anda hari Minggu nanti tonton jam 2 siang. Pasti jam 2 siang di Trans TV. Ya udah, biarkan mereka istirahat dulu. Setahu saya Gigi akan pulang, Raffi masih akan tetap kerja, akan naik ojek lagi. Ya. Udah anget nih padahal badannya. Coba deh Pak dokter. Ih. Enggak. Salah Bu Dokter, anget deh. Gina, pegang dong. Anget. boleh baik ya istrinya ya. pegang. Gratis ya boleh pegang-pegang? Boleh. Dari mana sampai mana? Ibu maunya yang mana? Kamu tuh murahan loh kadang-kadang. Ya kan udah saya bilang saya mah agresif. Ada yang nyosor, saya tangkep langsung. Ya sudah, tapi intinya yang didoakan nanti, yang saya doakan bukan 7 bulanannya, yang saya doakan adalah pernikahan sampai nanti sampai tua. Sampai Amin. Dan karena 7 bulanan itu adalah salah satu bagian dari pernikahan itu Amin. sendiri. Dan gua ngalamin pernikahan, gua ngalamin sampai cerai loh. Gua ngalamin ngurusin anak sendiri, udah ngalamin semuanya, udah ngalamin. Apa ya, sabar ya. Sabar, saya sabar banget. Nggak apa-apa, itu jalan hidup. Jalan hidup dan gue nikmatin sebetulnya. Iya pasti dong. Dan gue belajar satu hal, sebenarnya kadang-kadang kalau orang mengatakan gue tuh cinta banget, gue tuh sayang banget dan sebagainya, well actually at the end of the day, pada hari akhir-akhir tersebut, cinta tuh nggak nyelamatin pernikahan, tidak akan menyelamatkan pernikahan. Cinta. Tidak, Yang menyelamatkan pernikahan apa? pengertian. Kamu ngerti aku ngerti kamu. Oke. Itu yang nyelamatin pernikahan. So at the end, love doesn't save marriage, it's understanding. Saya dari Komisi Nikah.